Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capan Kanendra Setia Pranata. Saya memiliki NRP 50172511029. Saya dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bab 4 Geologi Fisik. Bab 4 Geologi Fisik ini sendiri membahas tentang tektonik lempeng atau plate tectonics. Nah, dalam bab 4 ini merupakan salah satu bab terpenting dalam geologi. Mengapa begitu? Karena dalam bab ini menjelaskan mengapa permukaan bumi selalu berubah. Kedua, mengapa ada gunung yang terus tumbuh, samudra yang melebar, dan benua yang berpindah. Tetapi sebelum teori ini ditemukan, banyak ilmuwan mengira bahwa permukaan bumi ini bersifat tetap dan hanya berubah karena pengangkatan lokal atau erosi. Namun setelah abad ke-20, terbukti bahwa seluruh gerak bumi sebenarnya bergerak, tetapi sangat lambat. Tapi terus-menerus karena adanya energi panas di dalam bumi. Nah, dengan adanya bab 4 ini, kita dapat mempelajari sejarah lahirnya teori tektonik lempeng, bukti-bukti pendukungnya, mekanisme pergerakan lempeng, jenis batas antar lempeng, dan serta pengaruhnya terhadap bentuk muka bumi dan aktivitas geologi. Konsep dasar tektonik lempeng. Untuk memahami tektonik lempeng, kita harus memahami struktur internal bumi. Bumi tersusun atas beberapa lapisan berdasarkan sifat fisik dan komposisi. Yang pertama, ada kerak atau crust. Kerak ini menjadi lapisan paling luar dengan ketebalan antara 5-70 km. Nah, dalam kerak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kerak samudra. Kerak samudra ini bersifat tipis dan padat, terutama basalt. Nah, yang kedua kerak benua ini bersifat tebal dan ringan. Nah, kerak benua ini tersusun dari granit. Untuk struktur yang kedua ada mantel atau mantle ini. Nah, mantel ini tebalnya sekitar 2.900 km. Terdiri dari batuan padat yang panas dan bersifat plastis. Bagian atas mantel inilah yang disebut sebagai astenosfer, tempat lempeng bumi bergerak. Yang ketiga ada inti bumi atau core. Inti bumi ini terbagi menjadi inti luar cair, yaitu besi nikel, dan inti dalam padat. Lapisan keras yang meliputi kerak dan bagian atas mantel disebut litosfer. Litosfer pecah menjadi beberapa lempeng besar seperti lempeng Pasifik, Eurasia, Afrika, Amerika Utara, Indo-Australia, dan lain-lainnya. Lempeng-lempeng inilah yang saling bergerak di atas astenosfer yang lebih lemah dan panas. Energi yang menggerakkan lempeng berasal dari konveksi panas di dalam mantel, di mana material panas naik dan material dingin tenggelam. Pergerakan arus konveksi inilah mesin utama pergerak lempeng tektonik. Selanjutnya kita akan membahas sejarah awal teori pergeseran benua oleh Alfred Wegener. Teori tektonik lempeng ini berawal dan berakar dari hipotesis yang diajukan oleh Alfred Wegener. Nah, Alfred Wegener ini seorang meteorolog dari Jerman. Pada tahun 1912, ia mengemukakan teori continental drift atau pergeseran benua. Nah, dalam kesaksian menurut Wegener, seluruh benua yang kita kenal sekarang dahulu membentuk satu daratan yang raksasa, disebut Pangangea. Jadi menurut Wegener dulu, itu bumi hanya menjadi satu daratan atau satu benua yang luas. Nah, itu disebut Pangangea. Nah, Pangangea sendiri ini berarti seluruh bumi. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea pecah menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada Laurasia. Nah, Laurasia ini meliputi Amerika Utara
Eropa, dan Asia bagian utara. Selanjutnya yang kedua yaitu Gondwanaland di bagian selatan, yaitu Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Nah, dari benua-benua ini kemudian terus bergerak ke posisi mereka sekarang. Wegener ini mengukakan tanpa hanya asal-asalan. Wegener mempunyai bukti-bukti. Yang pertama ada kesesuaian garis pantai antar benua. Garis pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika Selatan bisa disatukan seperti potongan puzzle. Yang kedua, ada kesamaan fosil di benua berbeda. Fosil Glossopteris atau tumbuhan purba ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia. Fosil reptil air tawar Mesosaurus ditemukan di Brasil dan Afrika Selatan, yang tidak mungkin bisa menyeberangi samudra sebegitu luasnya. Yang ketiga ada bukti iklim purba atau paleoklimatologi. Jejak glasiasi atau es purba ditemukan di Afrika Selatan dan India, yang kini beriklim panas. Nah, dari hal tersebut menandakan bahwa dulu ini wilayah dekat dengan kutub. Yang keempat, ada kesamaan struktur batuan. Pegunungan di pantai timur Amerika Utara memiliki struktur batuan yang sangat identik dengan pegunungan di Irlandia dan Skandinavia. Namun, teori Wegener ini ditolak oleh banyak ilmuwan karena ia tidak bisa menjelaskan mekanisme pergerakan benua atau mekanisme penggerak benua. Wegener berpendapat bahwa gaya rotasi bumi dan pasang surut cukup untuk memindahkan benua. Tapi dari teori itu, hitungan fisika menunjukkan gaya itu terlalu lemah untuk menggerakkan benua. Akibatnya, teori ini dianggap spekulatif dan baru diakui kembali ke beberapa dekade kemudian setelah ditemukan bukti kuat dari dasar laut. Selanjutnya kita membahas bukti paleomagnetisme. Pada tahun 1950-an, penelitian tentang medan magnet bumi membawa bukti baru. Ketika lava mendingin, mineral magnetik di dalamnya mengunci arah medan magnet bumi saat itu. Dari batuan purba, para ilmuwan menemukan bahwa arah kutub magnet purba tidak tetap. Fenomena ini disebut polar wandering. Namun, jalur pergambaran kutub di benua Eropa dan kutub Amerika Utara tidak sama. Ketika kedua benua disatukan seperti posisi zaman Pangangea, jalurnya menjadi tumpang tindih sempurna. Artinya bukan kutub yang bergerak, tetapi benua yang bergeser. Nah, dari penemuan paleomagnetisme ini menjadi bukti fisik pertama dari teori Wegener benar, bahwa benua itu memang berpindah tempat. Selanjutnya kita membahas revolusi baru, penyebaran dasar laut atau yang bisa kita kenal dengan seafloor spreading. Penemuan penting berikutnya datang dari Harry Hess. Harry Hess ini adalah seorang geolog Amerika pada tahun 1962. Ia melalui pemetaan sonar dasar laut menemukan bahwa dasar laut bukan permukaan datar, melainkan di dasar laut terdapat pertama ada punggung laut tengah atau mid-ocean ridge, yaitu zona tinggi yang membentang ribuan kilometer. Yang kedua ada palung laut atau ocean trench, zona cekungan dalam tempat gerak bumi, gerak samudra tenggelam kembali ke dalam mantel. Nah, Hess ini mengajukan teori seafloor spreading, bahwa dasar samudra terbentuk di punggung laut tengah akibat keluarnya magma dari mantel, lalu menyebar ke dua arah hingga akhirnya tenggelam di palung laut. Proses ini diperumpamakan dengan sabuk konveyor raksasa di dasar laut. Dengan cara inilah gerak bumi terus diperbarui. Yang terbaru terbentuk di tengah laut, yang tua kembali ke dalam bumi. Teori ini melengkapi kekurangan Wegener. Kini ada mekanisme nyata untuk menjelaskan pergerakan benua. Selanjutnya kita membahas tentang bukti-bukti ilmiah yang memperkuat teori tektonik lempeng. Yang pertama ada anomali magnetik dasar laut yang dikemukakan Finn Matthews pada 1963. Di dasar laut ini ditemukan pola pita magnetik simetris di kedua sisi punggung laut. Nah, pola ini sesuai dengan siklus pembalikan kutub magnet bumi
yang berganti arah setiap beberapa ratus ribu tahun. Ini membuktikan bahwa dasar laut terus terbentuk dari punggung laut tengah dan menyebar ke dua arah. Yang kedua ada zona gempa dan vulkanisme. Data seismik menunjukkan bahwa gempa bumi banyak terjadi di batas lempeng, misalnya di palung samudra atau di patahan besar seperti San Andreas Fault. Zona ini menunjukkan tempat terjadinya tumbukan antar atau geseran antar lempeng. Yang ketiga ada data umur batuan. Batuan di dasar laut semakin tua semakin menjauh dari punggung laut tengah. Artinya kerak laut yang baru selalu terbentuk di tengah dan mendorong kerak yang lebih tua menjauh. Yang keempat ada data GPS modern. Dengan teknologi satelit, ini kita bisa mengukur pergerakan lempeng secara langsung. Misalnya ada benua Amerika bergerak ke barat kurang lebih 2,5 cm per tahun. Yang kedua ada lempeng Pasifik bergerak ke arah barat laut kurang lebih 10 cm per tahun. Dan ada Indonesia yang bergerak sekitar 7 cm per tahun ke arah timur laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis batas lempeng. Ada 3 jenis batas lempeng utama. Yang pertama ada batas divergen atau batas menjauh. Dua lempeng bergerak saling menjauh. Magma naik ke permukaan dan membentuk kerak baru. Nah, ini terjadi di punggung laut atau lembah, reef. Contohnya ada di Mid-Atlantic Ridge dan East African Rift Valley. Yang kedua ada batas konvergen atau bertemu. Dua lempeng saling bertumbukan. Hasilnya bergantung pada jenis lempeng yang bertemu. Yang pertama ada samudra dan samudra, salah satu menukik. Contohnya ada busur pulau vulkanik di Jepang dan Filipina. Yang kedua ada samudra dan benua, lempeng samudra menukik gunung berapi tepi benua. Yang ketiga ada benua dan benua, keduanya saling menekan, gunung tinggi non-vulkanik Himalaya. Yang ketiga ada batas transform atau geser sejajar. Dua lempeng ini bergeser secara horizontal, tidak membentuk atau menghancurkan kerak, tetapi menimbulkan gempa besar. Contohnya San Andreas Fault di California. Yang ketujuh ada dampak tektonik lempeng. Gerakan lempeng menyebabkan berbagai fenomena geologi besar. Contohnya ada pembentukan pegunungan di Himalaya, contohnya Himalaya, Andes, dan Alpen. Terus adanya aktivitas vulkanik di cincin api Pasifik, gempa bumi besar di zona subduksi dan patahan transform, perubahan posisi benua dan samudra dari waktu ke waktu, dan adanya perubahan muka laut global. Nah, dari teori tektonik lempeng ini, pilar utama dalam geologi modern. Teori ini menggabungkan konsep pergeseran benua, penyebaran dasar laut, dan dinamika material yang menjadi satu sistem yang utuh. Dari teori ini kita menjadi tahu bahwa bumi itu tidak statis, tapi dinamis yang berarti selalu bergerak, dan gerakan lempeng menjelaskan terbentuknya gunung, gempa, dan vulkanisme. Dan proses ini masih berlangsung hingga sekarang, bahkan bisa diukur dengan GPS. Nah, tektonik lempeng menjelaskan mengapa bumi kita selalu hidup, terus bergerak, dan terus berubah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apa masih ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ini dapat membantu memahami materi tentang tektonik lempeng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.